Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Pesturian. Kali ini kita akan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan topik pembahasan konsep dan transaksi mata uang asing. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka transaksi luar negeri, transaksi yang terjadi antara negara atau antar perusahaan dari negara yang berbeda. Transaksi mata uang asing adalah transaksi di mana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Menurut PSAK nomor 10, untuk transaksi mata uang asing dan untuk laporan keuangan mata uang luar negeri, untuk transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka, maka pertama, pada tanggal transaksi diakui, setiap aktiva, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus dicatat dan dinilai dalam mata uang fungsional dari entitas yang melakukan pencatatan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Jadi menurut PSAK nomor 10, ya, aturan-aturannya diantaranya untuk transaksi mata uang asing. Yang pertama, pada tanggal transaksi diakui, setiap aktiva, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, keuntungan dan kerugian yang timbul dan transaksi tersebut harus dicatat dan dinilai dalam mata uang fungsional. Artinya harus dicatat dan dinilai dalam mata uang rupiah. Ya, mata uang fungsional maksudnya di sini adalah mata uang rupiah. Dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Kursnya patokannya apa nanti kita lihat berikutnya. Yang kedua, pada setiap tanggal neraca, ya, jadi ingat pertama tadi adalah tanggal transaksi, yang kedua tanggal neraca. Saldo yang dicatat dalam mata uang selain mata uang fungsional dan entitas atau mata uang rupiah yang melakukan pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs saat ini. Jadi selain pada tanggal transaksi, pada tanggal neraca atau pada tanggal penutupan neraca juga harus disesuaikan lagi kurs yang berlaku saat itu atau saat penutupan neraca. Aturan yang ketiga adalah pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila ada kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia atau KTBI. Aturan yang keempat adalah pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Jadi pos-pos yang non-moneter. Yang kelima, pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan atau pada saat terjadi kesepakatan. Sekarang pengertian dari transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah di mana nilai tukarnya
dinyatakan dalam mata uang fungsional dari suatu entitas. Di Indonesia, akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK tahun 2007, yaitu PSAK nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing dan PSAK nomor 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs. Jadi transaksi mata uang asing sudah diatur oleh di Indonesia itu menggunakan instrumen PSAK nomor 10 dan PSAK nomor 11. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. Beberapa kurs yang digunakan diantaranya yang pertama adalah kurs spot atau spot rate, yaitu kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi. Jadi kurs spot ini adalah apabila kita menukar uang di bank atau misalnya menukar uang di money changer, itu namanya kurs spot, yaitu pertukaran secara tunai. Istilah kurs yang kedua adalah kurs sekarang atau current rate, yaitu kurs di mana satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Yang ketiga adalah kurs historis atau historical rate, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal tertentu terjadinya transaksi. Yang keempat adalah forward rate, yaitu kurs tertentu yang disepakati dan digunakan dalam transaksi kontrak berjangka. Jadi kadang kita melakukan transaksi, biasanya di ekspor-impor, itu pembayarannya adalah tidak selalu spot atau tidak selalu saat itu, tapi bisa berjangka. Nah, kesepakatan kurs ini yang disebut dengan kurs forward. Berikutnya adalah perlakuan akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing. Perlakuan akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing selain kontrak berjangka adalah yang pertama pengakuan awal. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut dengan kurs spot atau spot rate. Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan. Contohnya, suatu kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan mungkin digunakan untuk seluruh transaksi dalam setiap mata uang asing yang terjadi selama periode itu. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk satu periode tidak dapat diandalkan. Contohnya, pada tanggal 24 Februari 2017, PTA melakukan penjualan ekspor dengan nilai US dollar sebesar 100.000. Kurs tengah Bank Indonesia atau KTBI yang berlaku pada tanggal tersebut sebesar Rp9.000 untuk $1 Amerika. Maka jurnalnya bagaimana? Jurnalnya akan dihitung sebagai piutang usaha 100.000 dikalikan 9.000, ya, dicatatnya dalam rupiah. 100.000 adalah jumlah dolar, 100.000 dolar dikalikan dengan kurs KTBI yang berlaku saat itu 9.000.
sehingga piutang usaha diakui 900 juta rupiah. Dengan pos kreditnya atau pos lawannya adalah penjualan sebesar 900 juta rupiah. Itu adalah contoh. Contoh yang kedua, pada tanggal 25 Maret 2017, PTA melakukan impor mesin dari Swedia dengan nilai 200.000 US dollar. Kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku saat itu adalah Rp9.500 per 1 US dollar. Maka jurnal yang kita buku dalam transaksi tersebut adalah mesin sebesar 1.900.000 juta rupiah, ya, yaitu berasal dari 200.000 dolar dikalikan dengan kurs KTPI saat itu 9.500, sehingga ketemunya 1.900.000 juta rupiah. Pos lawannya atau pos kreditnya adalah utang usaha sebesar 1.900.000 juta rupiah. Itu adalah contoh yang kedua. Kemudian perlakuan yang kedua adalah pelaporan pada tanggal neraca berikutnya. Maka pada setiap tanggal neraca akan terjadi yang pertama, pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif. Yang kedua, pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Dan yang ketiga adalah pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Ya, biasanya pada saat revaluasi, aktiva tetap, dan sebagainya. Nilai terbawa dari suatu pos ditentukan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Misalnya, instrumen keuangan dan properti tertentu atau investasi yang dilakukan atau dana pensiun mungkin dinilai pada nilai wajar atau pada biaya historis. Apakah nilai tercatat ditentukan berdasarkan biaya historis atau nilai wajar? Nilai yang ditentukan untuk pos valuta asing dilaporkan pada mata uang pelaporan sesuai dengan pernyataan ini. Ini bahasanya memang bahasa peraturan ya, jadi memang kadang-kadang agak susah, harus diulang lagi pencernaannya supaya paham. Mungkin lebih paham kita lihat contoh berikut ini. Dari dua contoh di atas, misalnya KTPI pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9.750 untuk 1 US dollar. Buatlah jurnal penyesuaian pada akhir tahun. Ya, jadi dari contoh soal yang tadi, yang pertama dan kedua, kita lanjutkan lagi dengan kasusnya tanggal 31 Desember 2017. Kurs KTPI-nya sebesar Rp9.750. Maka harus dibuatkan jurnal penyesuaian pada akhir tahun. Jurnalnya bagaimana? Kita lihat di sini, piutang usaha 75 juta dan keuntungan atas selisih kurs adalah 75 juta sebagai pos lawan atau kreditnya.
Dari mana angka itu diperoleh 75 juta? Kita lihat di sini. Jadi piutang pada tanggal neraca adalah 975 juta. Carrying amount atau nilai aslinya yang di awalnya adalah 900 juta. Sehingga keuntungan atas selisih kurs terjadi 75 juta. Carrying amount ini adalah jumlah pada saat kurs awal terjadinya transaksi. Ya, saat itu adalah Rp9.000 per US dollar. Sehingga dengan nilai 100.000 US dollar, jumlahnya adalah 900 juta. Kemudian piutang pada neraca, pada tanggal neraca ditutup dengan KTPI 9.750, maka besarnya menjadi 975 juta. Karena ini sifatnya piutang, maka ini menjadi keuntungan atas selisih kurs sebesar 75 juta. Ini untuk menjelaskan di contoh tersebut. Kemudian masih ada lagi jurnalnya, yaitu kerugian atas selisih kurs sebesar 1.950.000. Dengan pos lawannya kreditnya adalah utang usaha 1.950.000. Ingat pada tahun kemarin kita juga terjadi hutang dalam bentuk valuta asing. Jadi pada saat tanggal neraca hutang kita menjadi 1.950.000 karena kursnya naik jadi 9.750. Kemudian di hutang awal atau carrying amount-nya adalah hanya 1.900.000.000. Karena ini sifatnya hutang, maka kita rugi atas selisih kurs sebesar 50 juta. Kemudian perlakuan yang ketiga adalah pengakuan selisih kurs. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian atau disebut dengan settlement date. Pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun, jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Jadi kalau penyelesaiannya itu dalam satu periode akuntansi, dalam satu tahun yang sama gitu ya, itu maka langsung diakui semuanya dalam tahun itu. Namun apabila terjadi multi-years, penyelesaiannya beberapa periode, maka harus di-split sesuai dengan periode penyelesaian masing-masing, sesuai dengan kurs yang berlaku pada periode tersebut. Contohnya, pada tanggal 26 November 2017, PTA melakukan impor bahan baku dengan nilai sebagai berikut. Ya, nilainya adalah 10.000 US dollar CHF. Atau nilai itu ya pembelian bahan baku sudah termasuk biaya angkut, asuransi dan biaya kirim. Atau cost ini adalah biaya-biaya yang timbul. Insuran adalah asuransi pengiriman dan freight ini adalah biaya pengiriman. Kemudian dikenakan biaya masuk sebesar 5%. PPN impornya 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bea cukai sebesar 2%. Kurs KMK atau kurs Menteri Keuangan. Ini kurs KMK ini dikenal juga dengan namanya kurs pajak ya. Jadi jangan bingung nanti kalau ada kurs KMK atau kurs pajak ya itu sama.
Kurs KMK-nya ditentukan Rp9.000 per US dollar. Sedangkan kurs tengah Bank Indonesia-nya adalah 9.100 per US dollar. Pada tanggal 26 Desember 2017, PTA melunasi hutang impor tersebut. Pada saat pelunasan, kurs KMK-nya Rp9.050 dan KTPI-nya adalah Rp9.150. Maka akan kita lakukan transaksi pencatatan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pencatatan pada saat impor terjadi. Kita lihat besarannya adalah sebesar 10.000 US dollar CIF dengan kurs menggunakan 9.100 rupiah per US dollar, sehingga nilainya adalah 91 juta. Kemudian biaya masuknya 5%. Ya, 5% dikalikan 10.000 US kali 9.000, atau ini adalah kurs pajak ya, ingat ya, 9.000 tadi kurs pajak, kalau 9.100 adalah KTPI-nya. Sehingga pada saat kita menghitung nilai impor itu harus menggunakan KTPI. Dan pada saat menghitung pajak, kita menggunakan kurs KMK atau kurs pajak. Biaya masuk 5%, berdasarkan kurs KMK-nya atau kurs pajaknya adalah 9.000. Maka besarnya biaya masuk yang 5% itu adalah 4.500.000. Sehingga harga perolehan dari impor tersebut totalnya adalah 95.500.000. Kemudian masih ada pengenaan lagi, yaitu pengenaan PPN impor seberat 10%. Karena terkait dengan pajak, maka ini kursnya digunakan kurs pajak atau kurs KMK sebesar Rp9.000 per dolar. Sehingga PPN impor 10% sama dengan 9 juta. Ditambah PPh pasal 22 sebesar 2,5%. Yaitu 2.250.000. Ini adalah pencatatan nilai impor totalnya. Ya. Jadi nilai perolehannya 95.500.000 ditambah pajak PPN 9 juta ditambah dengan PPh 2.250.000. Ya, 104 ditambah 255 106.750. Jadi 106.750.000 itu adalah total perolehan atau total yang harus dikeluarkan dalam rangka impor. Kemudian jurnalnya bagaimana? Jurnalnya kita lihat pada tanggal 26 November 2017, di sisi debit ada bahan baku sebesar 95.500.000, kemudian PPN masukan sebesar 9 juta, dan piutang pajak PPh pasal 22. Kenapa kita sebut piutang pajak? Ya, karena ini sifatnya belum final. Di sisi kreditnya ada utang usaha 991 juta, sementara sisanya yaitu berupa yang pajak dan bahan baku selisihnya itu ada 15.750.000. Ini adalah jurnalnya pada tanggal 26 November 2017. Kemudian pencatatan berikutnya adalah pencatatan pada saat pelunasan. Nilai utang tercatat adalah 91 juta. Kemudian nilai utang pada saat pelunasan, karena kursnya berbeda, pada saat pelunasan KTPI-nya sebesar 9.150.000 per dolar. Sehingga nilai utang pada pelunasan dalam rupiah adalah 91.500.000. Maka kita mengalami kerugian kurs sebesar 500.000.
Itu adalah catatan atau perhitungan pada saat pelunasan. Kemudian jurnalnya bagaimana? Jurnal pada tanggal 26 Desember 2017 pada saat pelunasan, yaitu kita harus mendebet utang usaha sebesar 91 juta, kemudian didebet kerugian atas selisih kurs adalah 500.000. Di sisi lain kita harus mengeluarkan atau mengkredit kas atau bank kita sebesar 91 juta 500. Contoh yang lain, pada tanggal 24 Februari 2010, PTF melakukan ekspor dengan nilai sebagai berikut. Nilai chipnya adalah 20.000 US dollar. Kurs menterinya atau kurs pajaknya adalah 9.500 rupiah per US dollar. Dan kurs tengah Bank Indonesia-nya adalah 9.400. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2010, PTF menerima pembayaran atas ekspor tersebut. Pada tanggal tersebut, kurs pajaknya adalah 9.550 dan kurs tengah Bank Indonesia-nya adalah 9.500. Sehingga kita harus melakukan pencatatan pada saat ekspor, ya. Jadi pencatatan pada saat ekspor yaitu nilainya, nilai ekspornya adalah 20.000 US chip, ya, dikalikan dengan nilai tengah Bank Indonesia atau kurs tengah Bank Indonesia sebesar 9.400. Maka dalam rupiah pencatatan nilai ekspor kita menjadi atau pencatatan nilai ekspor PTF adalah 188 juta rupiah. Itu dicatat dulu sebagai pencatatan pada saat ekspor, itu sebagai basis nilai. Kemudian jurnalnya pada saat ekspor atau 24 Februari 2017 terjadi piutang usaha sebesar 188 juta rupiah. Pada pos kreditnya adalah utang usahanya 188 juta rupiah. Kemudian pada saat terjadi pelunasan, kita juga harus mencatat nilainya kembali menyesuaikan dengan kurs yang berlaku. Nilai utang awal tercatat 188 juta. Kemudian nilai piutang pada saat pelunasan karena kursnya berubah, kita menggunakan KTPI yang pada saat pelunasan sebesar 9.500 rupiah per US dollar. Sehingga tercatat di situ nilai piutang pada saat pelunasan adalah 190 juta. Maka terjadi keuntungan selisih kurs karena itu piutang, ingat bahwa itu piutang, keuntungan buat kita selisih kursnya adalah 2 juta rupiah. Kemudian jurnal pada tanggal 25 Maret 2017. Kas dan bank pada posisi debit karena ada uang masuk 190 juta. Kemudian keuntungan atas selisih kursnya adalah 2 juta. Sorry, ini keuntungan selisih kurs seharusnya di posisi debit ya, ini salah ini. Keuntungan selisih kurs ini posisinya adalah posisi kredit, harusnya ke posisi kredit di sisi kanan. Ini dikoreksi ya. Kemudian piutang usahanya 188 juta. Ini adalah jurnal yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2017. Sekali lagi, untuk keuntungan atas selisih kurs ini seharusnya di posisi kredit. Ya, posisi debitnya hanya kas dan bank saja. Dikoreksi nanti tolong. Dan kita membahas permasalahan berikutnya lagi, yaitu investasi neto dalam suatu entitas asing. Selisih kurs yang timbul pada suatu pos moneter yang dalam substansinya membentuk bagian investasi neto perusahaan dalam suatu entitas asing
harus diklasifikasikan sebagai akuitas dalam laporan keuangan perusahaan hingga saat pelepasan atau disposal. Pelepasan investasi neto dan pada saat tersebut harus diakui sebagai pendapatan atau beban. Coba dicek di pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Suatu perusahaan mungkin memiliki suatu pos moneter berupa hutang piutang dengan suatu entitas asing. Apabila timbulnya dan penyelesaian pos moneter tersebut tidak terencana, dalam substansinya merupakan suatu perluasan atau pengurangan dari investasi neto perusahaan dalam entitas asing tersebut. Pos moneter itu mungkin mencakup piutang jangka panjang atau pinjaman, tetapi tidak mencakup piutang dagang atau hutang dagang. Selisih kurs yang timbul dari kewajiban valuta asing yang diperhitungkan sebagai suatu hedging dari investasi neto perusahaan dalam suatu entitas asing harus diklasifikasikan sebagai ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan hingga pelepasan atau disposal investasi neto. Dan pada saat tersebut harus diakui sebagai pendapatan atau sebagai beban. Lihat juga pada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Kemudian berikutnya kita akan bicara mengenai resiko mata uang asing atau foreign currency risk. Valuta asing atau biasa disebut juga dengan kata lain seperti falas atau foreign exchange atau forex atau juga FX adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain pasar valuta asing sendiri. Nah, pasar valuta asing sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal dekade 70-an. Valuta asing yang biasa disingkat falas atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan forex, singkatan dari foreign exchange, yang berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Pasar valuta asing ini menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen mata uang asing. Ini saya translate, jadi bahasanya memang kadang-kadang agak susah. Untuk dapat mengurangi risiko falas, maka salah satu strategi yang dapat dipergunakan adalah dengan cara mengatasi eksposur yang disebabkan oleh mata uang asing, maka dapat dilakukan hedging. Hedging adalah suatu aktivitas lindung nilai dalam rangka mengantisipasi pergerakan mata uang asing. Jadi pengertian hedging itu kurang lebih seperti ini. Pada saat kita transaksi, biasanya transaksi itu adalah transaksi berjangka waktu yang lebih dari 1 minggu. Nah, dalam waktu penyelesaian transaksi nantinya itu beresiko terjadinya perubahan nilai kurs. Supaya masing-masing terlindungi, maka dilakukanlah namanya hedging atau lindung nilai. Jadi nilai kursnya itu dipatok tidak berubah. Tapi
itu tidak bisa dilakukan begitu saja, harus melalui lembaga penjamin hedging. Nah, ini nanti akan muncul fee, ya, muncul biaya. Nah, manfaat dari hedging yaitu melindungi aset perusahaan dari potensi kerugian valuta asing, serta mengurangi variasi dari arus kas di masa depan. Perusahaan memperoleh suatu kepastian melalui hedging. Jadi kita, kalau sudah kita hedge istilahnya, kita memiliki kepastian nilai kurs yang akan terjadi pada saat penyelesaian transaksi. Dasar derivatif dan lindungan nilai atau hedge. Derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan, underlying product. Daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Pembahasan berikutnya adalah mengenai dasar derivatif dan lindung nilai atau hedge. Hedging itu biasa disebut hedge. Menurut PSAK 55, derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan 3 karakteristik berikut ini. Yang pertama adalah memiliki satu atau lebih variabel pokok yang mendasari underlying. Satu atau lebih jumlah nasional atau national amount atau syarat pembayaran atau keduanya. Karakteristik yang kedua adalah persyaratan perjanjian tidak memerlukan investasi awal bersih atau initial net investment, atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lainnya yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan dalam faktor-faktor pasar. Ya, ini dasar-dasar daripada lindung nilai atau hedging. Dasar yang ketiga adalah persyaratan perjanjian mengharuskan atau memungkinkan penyelesaian sekaligus atau net settlement, atau instrumen derivatif dapat segera diselesaikan dengan sarana terpisah di luar perjanjian tersebut, atau persyaratan perjanjian mengakibatkan penyerahan aktiva sehingga penyelesaian yang terjadi secara substansial tidak berbeda dengan net settlement-nya. Itu adalah dasar untuk ini, karakteristiknya seperti itu yang disyaratkan. Kemudian macam-macam sekuritas derivatif yang umumnya ditransaksikan dalam suatu pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah futures. Futures adalah sebuah kontrak berjangka yang bersifat mengikat atau obligation bagi kedua belah pihak untuk membeli long position atau menjual short position suatu underlying aset atau aset finansial atau non-finansial tertentu yang penyerahannya dilakukan secara cash settlement di masa yang akan datang atau pada saat expire atau pada saat expiration date dengan harga yang ditetapkan sekarang.
Jadi hedging itu bisa dilakukan apabila transaksinya itu bersifat future, ya, bersifat penyelesaiannya di masa yang akan datang atau berjangka. Yang kedua, karakteristik atau sifatnya adalah option. Option atau opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau call option atau menjual out option terhadap underlying aset pada harga tertentu yang ditetapkan sekarang atau strike atau exercise price atau harga patokan untuk penyerahan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Expiration date. Ya, jadi syarat lindung nilai yang kedua adalah dia harus memiliki beberapa opsi, tidak pada satu syarat yang mutlak. Opsinya diantaranya adalah bisa dibeli kembali atau call option, atau dijual kembali out option dari perjanjian atau underlying. Dengan syarat-syarat harga yang sudah ditetapkan. Bisa ditetapkan sekarang atau disebut dengan strike, atau ditetapkan pada waktu tertentu di masa yang akan datang disebut dengan expiration date. Kemudian syarat hedging yang ketiga adalah forward. Forward serupa dengan future. Dalam hal konsep tidak ada perbedaan yang signifikan antara future dan forward. Yang membedakan adalah future merupakan kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan forward karena diperdagangkan secara resmi di bursa efek dan kontrak yang telah terstandarisasi. Sementara kalau forward diperdagangkan melalui over the counter market atau dengan bahasa lain di luar bursa resmi. Sehingga kontrak dapat diformulasikan sesuai kebutuhan kedua belah pihak. Artinya forward ini adalah lebih fleksibel, hanya saja kekuatan hukumnya lebih lemah. Kemudian syarat yang keempat adalah swap. Swap adalah kesepakatan antara dua belah pihak, dalam hal ini adalah perusahaan, untuk saling mempertukarkan arus kas di masa tertentu, yaitu selama kurun waktu tertentu yang akan datang. Jadi swap ini adalah perjanjian ikutan, sifatnya bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Itu berupa kesepakatan antara kedua belah pihak, ya, lembaga usaha yaitu perusahaan, untuk saling mempertukarkan arus kas di masa tertentu. Artinya dia akan bisa saling membantu, mengisi ataupun memperkuat di sisi arus kas masing-masing perusahaan. Baik, kita lihat contoh soalnya supaya lebih jelas. Pada tanggal 5 September 2017, PTA membeli 2 lot saham INDF senilai Rp5.000 per lembar. Dan untuk melindungi nilai sahamnya, PTA membeli opsi jual untuk 2 lot saham INDF senilai Rp200.000 dengan harga exercise saham adalah Rp4.800 per lembar, berlaku selama 1 bulan. Kalau teman-teman yang sudah biasa bermain saham, ini pasti sudah paham dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat seperti ini.
Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2017, harga saham INDF turun menjadi Rp4.000 per lembar. PTA membuat keputusan untuk menjual 2 lot saham INDF-nya dengan menggunakan opsi jual seharga Rp4.800 per lembar, sehingga memperoleh kas sebesar Rp4.800.000. Apabila PTA tidak membeli opsi jual untuk melindungi asetnya, maka akan menderita kerugian sebesar Rp1 juta, yaitu dari Rp5 juta dikurangi Rp4 juta dikalikan 1.000. 5 juta rupiah dikurangi Rp4.000 kali 1.000 sama dengan 1 juta. Kerugian PTA apabila tidak menggunakan aktivitas lindung nilai sebesar 1 juta dan apabila menggunakan aktivitas lindung nilai sebesar 400.000. Jadi di sini akan kelihatan bahwa apabila tidak menggunakan lindung nilai, dia ruginya 1 juta. Tapi karena dia menggunakan fasilitas lindung nilai atau hedging, dia ruginya hanya 400.000. Jadi kelihatan di sini bahwa fungsi hedging adalah mengurangi resiko di masa yang akan datang. Di mana 400.000 itu diperoleh dari 200.000 biaya untuk membeli opsi jual dan 200.000 selisih kurs rugi antara harga exercise dan harga beli saham. Jadi kerugian yang 400.000 itu terdiri dari 200.000 biaya untuk membeli opsi atau biasa disebut dengan premi hedging. Ya, 200.000 dan kerugian selisih kurs 200.000. Contoh di atas adalah gambaran sederhana akuntansi lindung nilai yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan risiko dan mengurangi kerugian. Praktik aktivitas lindung nilai seperti ini menjadi isu yang lebih penting dengan diterapkan SAK yang mengacu pada IFRS per tanggal 1 Januari 2012 karena aset perusahaan harus dinilai wajar sesuai dengan harga pasar dan sesuai dengan prinsip atau fair value, nilai wajar. Kita lihat lagi soal kasus berikutnya. Pada tanggal 2 Oktober 2017, PTA melakukan kontrak dengan Emerald Corporation untuk pembayaran 1.000 peti minuman bourbon pada harga Rp60.000 pada saat kurs spot real adalah Rp750. Dibayar pada tanggal 31 Maret 2018. Untuk melakukan hedging ini, PTA membeli Rp60.000 dengan yang akan diterimanya dalam waktu 180 hari dengan kurs forward sebesar Rp775. Kurs spot yang berlaku 31 Desember dan 31 Maret 2018 adalah Rp740 dan Rp730. Asumsikan kasus pembelian ini dicatat dengan cara yang sama dengan perlakuan untuk hedging atas posisi kewajiban bersih yang diekspos. Maka tugasnya adalah buatlah jurnalnya. Baik, kita lihat bagaimana cara membuat jurnal terhadap transaksi ini. Yang pertama adalah jurnal tanggal 2 Oktober 2017 pada saat pemesanan barang. Maka di jurnal itu ada pos piutang kontrak di sisi debit sebesar Rp45 juta. Kemudian di debit juga masih ada pos premium atas kontrak berjangka atau premi ya,
sebesar Rp1.500.000. Dengan pos lawannya adalah hutang kontrak senilai Rp46.500.000. Yaitu ini terjadi karena mencatat pembelian sebesar Rp60.000 untuk diterima dalam 180 hari pada kurs forward sebesar Rp775. Kemudian jurnal pada tanggal 31 Desember 2017. Di situ terjadi pos kerugian pertukaran yang ditangguhkan sebesar Rp600.000 dengan pos lawannya yaitu piutang kontrak sebesar Rp600.000. Dan jurnal pada tanggal 31 Maret 2018 pada saat penyelesaian, maka di situ ada pos yang pertama pembelian sebesar Rp43.800.000 dengan pos lawannya adalah hutang dagang sebesar Rp43.800.000. Kemudian di jurnal yang kedua yaitu ada hutang kontrak di sisi debit sebesar Rp46.500.000 dan pengeluaran kas di sisi kredit sebesar Rp46.500.000. Kemudian jurnal yang ketiga adalah penerimaan kas sebesar Rp43.800 dan kerugian pertukaran yang ditahan tadi dibalik ya dikembalikan sebesar Rp600.000 di sisi debit. Dan posisi kreditnya, pos lawannya adalah piutang kontrak sebesar Rp44.400.000. Jurnal yang keempat adalah dicatat hutang dagang di posisi debit sebesar Rp43.800 dan kasnya adalah Rp43.800. Dan jurnal yang terakhir, yang kelima adalah jurnal pembelian sebesar Rp2.700.000, premi atas kontrak berjangka atau hedging tadi adalah Rp1.500.000 dan kerugian pertukaran ditangguhkan adalah Rp1.200.000. Itu adalah jurnal-jurnal yang terjadi pada saat transaksi seperti yang dicontohkan di soal tersebut. Silakan nanti dicermati lagi, dipelajari lagi supaya teman-teman bisa lebih paham. Ini cukup rumit karena memang kalau kita membayangkan saja memang menjadi agak susah. Tapi semoga dengan contoh-contoh soal tadi bisa memberikan gambaran lebih jelas. Ya. Kalau ada hal-hal yang masih bingung bisa kita diskusi di kampus ataupun di chat WA. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kita pada saat ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada orang lain. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Berikan komentar pada kolom komentar di channel saya, khususnya untuk mahasiswa Politeknik Kusdurian, sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.